Oke, nah jadi di sini kita akan mulai belajar tentang gimana caranya melakukan uji hipotesis. Nah, kita akan mulai dari one sample test of hypothesis. Di sini kita punya satu populasi, berarti dari populasi tersebut kita ambil sampel, terus kita coba melakukan uji hipotesis. Oke. Ini ada learning objective, silahkan Anda baca sendiri. Mari kita lanjutkan ke materinya. Nah, pertama-tama adalah hypothesis testing. Apa yang kita maksud sebagai hypothesis testing? Pertama, kenapa dulu ya? Kenapa kita melakukan uji hipotesis? Jadi ketika kita sedang melakukan riset, itu kan pasti kita punya hipotesis kan, hipotesisnya apa gitu. Nah, nanti dengan kita mengumpulkan data, menganalisa data, pada akhirnya kita ingin menguji, kita ingin membuktikan hipotesis kita tadi itu apakah bisa diterima atau tidak bisa diterima ya. Jadi seperti itu. Hypothesis testing begin with a hypothesis statement. Jadi ini adalah hipotesis Anda mengenai population parameter ya. Jadi apa hipotesis Anda terhadap populasi parameter lalu nanti diuji apakah statement tadi pada akhirnya kita reject atau tidak kita reject. Hypothesis is a statement about population parameter subject to verification. Jadi pernyataan ini harus dibuktikan ya, harus diverifikasi melalui hypothesis testing. Contohnya adalah the mean speed of automobiles passing milepost 150 on West Virginia Turnpike is 68 miles per hour. Nah, apakah pernyataan ini verified atau tidak, nah itu harus kita buktikan, benar nggak sih itu 68 miles per hour. Lalu juga the mean cost to remodel a kitchen is $20,000. Nah, benar nggak sih bahwa mean cost to remodel a kitchen itu adalah $20,000. Oke. Nah, the objective of hypothesis testing is to verify the validity of a statement. Jadi statement kita tadi itu sebetulnya valid apa enggak sih, statement yang tadi mengenai population parameter itu sebetulnya valid apa enggak. Nah, kita akan melakukan uji hipotesis. Hypothesis testing is a procedure based on sample evidence and probability theory to determine whether the hypothesis is a reasonable statement. Nah, jadi kemarin kita kan punya sampel itu karena we cannot kita nggak bisa menjangkau population kan, jadi kita mengambil best estimate dari population parameter itu adalah sampel statistik. Nah, dari sampel statistik itu kita kan ingin mengambil kesimpulan mengenai population parameter kan. Nah, ini harus dibuktikan validitasnya. Dibuktikan validitasnya menggunakan probability theory. Nanti kita akan menyimpulkan apakah hipotesis kita ini reasonable atau tidak reasonable. Oke. Nah, ada 6 step untuk melakukan uji hipotesis. Dan kita akan selalu menggunakan ke-6 step ini. Oke. Jadi ke-6 step ini akan kita gunakan mulai dari sekarang sampai nanti setelah kita UAS ya. Jadi mulai sekarang ke depannya kita akan membicarakan tentang hipotesis testing. Oke, ya enggak semuanya hipotesis testing sih, tapi ini fondasinya. Jadi fondasinya kita paham dulu hipotesis testing, baru nanti kita masuk ke metode analisa yang lain yang juga based on hypothesis testing. Jadi jangan dilupakan ke-6 step ini. Kalau misalnya Anda nanti mau membuat sebuah karya ilmiah atau mungkin tesis or whatever it is yang highly kuantitatif gitu ya. Nah, ini juga salah satu cara yang bisa Anda gunakan untuk membuktikan hipotesis Anda. Kalau highly kuantitatif, kalau pendekatan kualitatif mungkin beda ya. Saya nggak terlalu paham. Tapi kalau kuantitatif, you can use this. Oke, nah jadi step pertama itu adalah state null and alternate hypothesis. Step kedua itu adalah select level of significance. Step ketiga itu adalah identify the test statistic. Step keempat adalah formulate a decision rule. Step kelima adalah take a sample, arrive at the decision atau make the decision.
Yang keenam adalah interpret the result. Oke, kita akan breakdown satu persatu ke 6 step ini. Oh ya, feel free to ask question ya, if you have any question. Nah, mari kita masuk ke step yang pertama terlebih dahulu. Nah, step yang pertama itu adalah state the null and alternate hypothesis. Ya. Jadi kita harus membuat pernyataan null hypothesis sama alternate hypothesisnya. Null hypothesis itu biasanya dilambangkan atau simbolnya itu biasanya adalah H0, 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 H0 sama aja ya. Karena ini nol kan, jadi saya sering menyebutnya sebagai H0 instead of H0. But whatever it is, you can choose whichever you want. Ada H0 sama ada H1. H1 adalah alternate hypothesis. Atau Anda boleh menyebutnya sebagai, sebentar ya, Anda boleh menyebut H1 sebagai HA. Jadi boleh pakai H1, boleh pakai HA, sama aja. Jadi H0 H1 atau H0 HA. Nah, null hypothesis itu apa? Null hypothesis is a statement about the value of a population parameter developed for the purpose of testing numerical evidence. Jadi ini adalah sebuah pernyataan yang dinyatakan oleh si peneliti mengenai population parameter, dan nanti kita akan menggunakan hipotesis ini untuk ya kita uji whether we're going to reject or not reject the null hypothesis. Oke, nanti akan semakin jelas ketika kita sudah masuk ke soal. Nah, ciri dari null hypothesis itu adalah dia selalu memiliki unsur sama dengan. Ya, jadi selalu ada unsur equal sign di situ. Either dia sama dengan, either dia lebih besar sama dengan, atau dia lebih kecil sama dengan. Oke, that's H0. Nah, lawannya H0, jadi saya bilang lawannya ya, kayak ya antonimnya H0 itu adalah alternate hypothesis atau H1. Alternate hypothesis itu adalah sebuah pernyataan yang kita terima kalau misalnya sampel data provide sufficient evidence that the null hypothesis is false. Ya, jadi kalau kita bisa membuktikan bahwa null hypothesis is false, maka we accept the alternate hypothesis. Jadi kalau kita punya cukup bukti to reject the null hypothesis, then we accept the alternate hypothesis. Oke, di sini kita memang ketemu sama kata accept ya. Tapi nanti ketika Anda menjawab soal, you cannot use this word. Jadi please do not use accept. Jadi jangan sampai nanti Anda jawab soal gitu, kesimpulan Anda adalah accept the alternate hypothesis atau accept the null hypothesis. Enggak, jadi yang kita akan gunakan di statistik ya, itu kita akan menggunakan reject, reject atau not reject. Jadi nanti pilihannya itu cuma dua, either Anda reject H0 atau Anda tidak reject H0. Tidak reject H0 itu kan sebetulnya berarti kita accept H0 kan, tapi kita menulisnya sebagai tidak reject H0. Reject H0 itu kan sebetulnya kita accept alternate hypothesis, tapi kita menulisnya sebagai reject H0. Ya, so it's always either you reject H0 or you do not reject H0. Do not ever write accept in your answer sheet because I will not. Jadi itu salah ya. Jadi nanti jawabannya jadi salah, nggak bisa dibenarkan karena di start we're going to use reject or not reject. Oke, nah berikutnya adalah apa ciri-ciri dari alternate hypothesis? Dia cirinya adalah never include equal sign. Jadi nggak ada unsur tanda sama dengan di situ. Jadi yang alternate hypothesis itu dia tandanya tidak sama dengan, lebih kecil atau lebih besar. Ya, that's for alternate hypothesis. Oke, so that's H0 sama H1. Nah, step yang kedua itu adalah Anda memilih level of significance. Level of significance itu apa sih? Level of significance itu adalah alpha. Ya, jadi yang selama ini Anda kenal sebagai alpha itu adalah level of significance. Atau kalau kemarin kita sempat bahas level of significance itu adalah 1,
dikurangi level of confidence. Nah, itu adalah level of significance. Sebenarnya apa sih definisi dari level of significance atau apa sih sebetulnya definisi dari alpha? Definisinya adalah the probability of rejecting the null hypothesis when it's true. Ya, jadi kan kalau diuji hipotesis nanti pada akhirnya either Anda akan mereject null atau tidak mereject null. Nah, ketika Anda mereject null itu ada probability nullnya itu Anda reject padahal nullnya itu true. Ya, so you reject null when the null is actually true. So it's a quote unquote mistake ya. So you reject something that is supposed to be true. Nah itu adalah alpha. Kita menyebutnya sebagai level of significance. Gimana cara kita menentukan alpha? Sebenarnya nggak ada formulanya ya, jadi sama seperti minggu kemarin kalau kita sempat bahas, ketika Anda memilih nilai alfa, itu berarti Anda mengakui bahwa di analisa Anda punya sekian persen probability Anda mereject null, padahal nullnya is true ya. So it's all depends on the researcher. They can choose any number that they want. Okay. Kadang-kadang level of significance juga disebut sebagai level of risk. Risk of what? Risk of rejecting the null hypothesis when it's true. Nah, ini ya dia nilainya bisa berapa aja, antara 0 sampai 1. Hanya saja yang paling banyak digunakan itu adalah biasanya 0,05, 0,01 atau 0,1. 0,5 ini biasanya buat riset, and most of the time we're going to use 0,05. 0,01 itu biasanya untuk quality assurance, 0,1 biasanya untuk political polling. Nah, apakah kita harus strictly mengikuti panduan ini? Tidak juga, ya, tidak juga kita harus strictly mengikuti panduan ini. Karena apa? Karena level of significance bisa dipilih sesuai dengan keinginan si peneliti aja. Oke. Tapi yang paling sering dipakai itu adalah 0,05, 0,01 atau 0,1. Oke, so that's alpha. Nah, jadi tadi kan saya sempat mengatakan bahwa bisa aja di hipotesis testing kita itu mereject null, padahal nullnya benar. Oke, jadi harusnya nggak kita reject nih, tapi kita reject. Nah, itu adalah sebuah error namanya, atau ya kesalahan kan, berarti error. Nah, jadi di hipotesis testing itu kita bisa melakukan error atau bisa terjadi error. Nah, possible error in hypothesis testing itu ada dua. Yang pertama adalah type 1 error, yang kedua adalah type 2 error. Ya, since the researcher cannot study every item or individual in the population, error is possible. Jadi type 1 error itu keadaan apa? Type 1 error itu ketika Anda mereject null, padahal nullnya itu benar. Type 1 error ini kita lambangkan dengan alpha atau si alpha tadi. Kita juga punya type 2 error. Nah, type 2 error itu apa? Type 2 error itu adalah keadaan di mana Anda tidak mereject null, padahal nullnya salah. Kalau type 2 error ini lambangnya adalah beta. Ya. Jadi kalau mau diumpamakan gitu ya, lucu-lucuan misalnya, type 1 error itu seperti Anda mereject seseorang, padahal orang tersebut sebetulnya adalah jodoh Anda. Sedangkan type 2 error itu adalah Anda berpacaran dengan seseorang, padahal orang itu sebetulnya bukan jodoh Anda. Ya, so that's type 1 and type 2 error in the context of relationship gitu ya. Oke, nah si type 1 sama type 2 error ini kalau di summarize itu kita punya tabel di sini. Jadi ini adalah si researcher, jadi apa yang dilakukan si researcher, yang ini adalah null hypothesis. Jadi kalau ada null is true, lalu si researcher tidak mereject null, well, that's a correct decision. Okay? Jadi nullnya betul dan tidak di-reject. Tapi kalau misalnya nullnya betul, tapi di-reject oleh si researcher, yaitu berarti dia type 1 error. Oke. Terus kalau misalnya nullnya itu false,
tapi tidak di-reject oleh si researcher, nah maka itu si researcher telah melakukan type 2 error. Ya. Nah yang terakhir, kalau misalnya ada handle-nya itu salah, lalu di-reject sama researcher, dan itu adalah correct decision. Oke. Nah, type 1 sama type 2 error, ini kan sebetulnya adalah probability ya. Jadi ketika Anda sedang mengeksekusi riset Anda itu, sebetulnya Anda nggak tahu whether you actually commit the error or you do not commit the error. You don't actually know that. What you can do itu adalah Anda hanya bisa menghitung berapa probability Anda melakukan type 1 error dan berapa probability Anda melakukan type 2 error. Nah, kalau type 1 error tadi kan sekedar dipilih ya nilainya oleh researcher, tapi kalau type 2 error nanti itu ada formulanya sendiri untuk menghitung type 2 error ya. Jadi kalau misalnya Anda melakukan uji hipotesis gitu ya, dan di akhir uji hipotesis Anda ternyata Anda tidak mereject Hanal, nah itu ada baiknya Anda tambahkan berapa probability Anda tidak mereject Hanal, padahal Hanalnya itu false. Jadi ada baiknya Anda tambahkan type 2 error. Jadi misalnya nanti Anda bikin tesis atau whatever project you are working on, and then you do not reject the Hanal, it is going to be better if you add the probability of you committing type 2 error. Okay. So that's possible error in hypothesis testing. Sampai sini, apakah ada yang ingin Anda tanyakan atau mungkin ada komen? Silakan. Belum ada? Oke, I will continue. Nah, kita masuk ke step yang ketiga. Di step yang ketiga, ini kita akan memilih tes statistik yang akan kita gunakan. Ya. Jadi kemarin kan kita udah belajar nih, ada distribusi Z, ada distribusi T. Nah, di uji hipotesis itu kita bisa either pakai distribusi Z atau either pakai distribusi T. Ya. Nah, nanti ini adalah tes statistik yang akan kita pilih. Either kita akan pakai Z tes statistik atau T tes statistik. Nah, tes statistik ini adalah value determined from sample information used to determine whether we reject the null hypothesis. Nah, jadi ini adalah nilai yang kita dapatkan dari sampel statistik yang nanti pada akhirnya kita gunakan untuk menentukan apakah kita akan mereject atau tidak mereject null hypothesis. Ya, ini adalah tes statistik. Nah, kalau Anda pakainya distribusi Z, itu nanti kita menyebutnya sebagai Z-test. Kalau Anda pakainya distribusi T, ini kita sebut sebagai T-test. Oke. Nah, ya emang sebenarnya namanya Z-test sama T-test ya, tapi kadang-kadang mahasiswa agak bingung karena kita melakukan hypothesis testing, but we then have Z-test and T-test, nanti mix up dan segala macam. Nah, kadang-kadang saya menyebutnya sebagai, supaya mahasiswa nggak bingung, kadang-kadang saya menyebut ini sebagai Z-hitung, dan ini saya sebut sebagai T-hitung. Ya, karena apa? Karena ini adalah nilai Z dan nilai T yang Anda dapatkan dengan menghitung. Oke, ini bukan nilai Z dan nilai T yang Anda dapatkan dengan membaca tabel. Sedangkan nilai Z dan nilai T yang Anda dapatkan dari tabel, jadi saya tulis di sini ya, Z sama T yang Anda dapatkan dari membaca tabel, ini sebetulnya adalah critical value. Ya, jadi nanti kita akan punya critical value dan kita akan punya nilai Z sama T yang kita hitung menggunakan formula. Ya, so you can call this Z tabel sama T tabel sebagai critical value, atau Anda boleh juga menyebutnya simply sebagai Z tabel atau T tabel. I'm okay with either one. Jadi as long as Anda nggak kebalik aja, you can call it whatever you want. Ya. So itu adalah tes statistik. In hypothesis testing for the mean mu. Jadi ketika kita melakukan uji hipotesis, yang mau kita uji itu adalah mu-nya. Ya, jadi kita ingin menguji mu-nya.
Nah, kalau misalnya informasi mengenai sigma itu diketahui, maka Anda akan pakai Z statistik. Ya, sama seperti kemarin. Kalau sigma diketahui, Anda akan pakai Z statistik. Kalau sigma tidak diketahui, Anda akan pakai T statistik. Ya. Nah, gimana cara kita menghitung Z-nya atau Z hitungnya? Itu pakai formula ini. Jadi Z itu akan Anda, atau Z hitung, itu akan Anda dapat dengan formula X bar dikurangi mu, dibagi dengan sigma, dibagi akar N. Nanti Anda akan dapat Z hitungnya atau Z testnya. And then we can determine whether the distance between X bar and mu is statistically significant by finding the number of standard deviation X bar is from U. Ya, jadi kalau Anda masih ingat, dulu ketika kita membahas tentang berapa probability kita menemukan Uber driver yang dia penghasilannya antara sekian sampai sekian. Nah, ini kita akan kembali ke sana ya. Jadi nanti kita kan kalau dulu kan kita mengkonvert dari X bar menjadi Z tabel, terus kita lihat berapa sih probability kita menemukan nilai dari mu ke Z tabelnya. Nah, sekarang kita Z-nya itu adalah si Z hitung ini. Dan kita lihat jarak dari si Z hitung yang sebetulnya adalah konversi dari X bar-nya ke mu itu nanti dia statistically signifikan apa enggak. Jadi sebetulnya hanya perkembangan dari materi yang sebelum UTS sudah kita bahas dulu. Oke, nanti saya tunjukkan soalnya. Nah, step yang keempat itu adalah formulate the decision rule. Decision rule itu apa? Decision rule itu adalah Anda menyatakan dalam keadaan apa Anda akan mereject Hanal, atau dalam keadaan apa Anda tidak mereject Hanal. So you state, saya akan mereject Hanal kalau misalnya Hanal itu lebih besar daripada critical value, misalnya. Atau saya tidak mereject Hanal kalau misalnya Hanal berada di antara nilai sekian sampai nilai sekian. Ya, jadi di sini kita butuh critical value. Critical value itu adalah Z sama T yang Anda dapat dari tabel. Oke, jadi oke, kita lanjut dulu. Nah, kita masuk ke critical value ya. Nah, jadi critical value itu apa sih sebenarnya? Critical value itu adalah nilai yang dia memisahkan antara area Anda mereject Hanal dengan area Anda tidak mereject Hanal. Oke, oke, kita lihat materinya di sini ya. Nah, the sampling distribution of the statistic Z follows the normal distribution. Nah, di sini ada serangga. Nah, here is an alpha of 0.05 is used in one tail test. Nah, jadi di sini ada contoh. Jadi misalnya ya, kita punya alfa sama dengan 0,05 dan kita hanya mau fokus di ekor yang sebelah kanan. Kemarin kan kita mencari Z dengan cara kita cari area yang saya arsir yang warna merah ini di Z tabel kan, terus nanti kita akan menemukan nilai Z tabel. Nah, nilai Z tabel ini adalah critical value. Nah, daerah di sebelah kanannya critical value atau daerah yang diarsir warna coklat ini adalah daerah reject atau daerah atau region of rejection. Jadi itu adalah daerah di mana kita akan mereject Hanal. Sedangkan yang selain daerah yang warna coklat itu atau yang berada di sebelah kirinya critical value, jadi yang ini itu adalah daerah do not reject Hanal. Oke, jadi nanti Z hitung Anda itu, ini kan Z tabel, ingat ya ini adalah Z tabel. Z hitung Anda itu, kita ingin tahu Z hitung Anda itu jatuh di area ini atau jatuh di area yang sebelah sini. Kalau Z hitungnya jatuh di area ini, maka Anda akan mereject Hanal. Kalau Z hitungnya jatuh di area ini, maka Anda tidak mereject Hanal. Ya, jadi that's the main point of hypothesis testing. That's why kita tadi butuh untuk mencari Z-nya.
Dan kita tetap butuh set tabel karena kita juga harus mencari critical value. Oke, so that's it. Oke ya, saya lanjut. Nah, step yang kelima adalah make decision. Jadi make decision, apakah Anda akan mereject atau tidak mereject HANAL. Oke. Ini nanti saya lebih detailkan di soal aja ya. Nah, yang terakhir adalah step yang keenam, itu adalah interpretasi. Jadi what can we say or report based on the result of the statistical test. Jadi hasil dari hasil dari hypothesis testing itu kan cuma dua. Either Anda reject HANAL atau Anda tidak reject HANAL. Ya. Nah, jadi kalau misalnya hasilnya adalah Anda mereject HANAL, maka kesimpulannya adalah statement H1 itu yang Anda terima, ya kan? Jadi kalau misalnya Anda ketemu hasilnya itu adalah Anda mereject HANAL, apa interpretasinya? Anda tinggal menuliskan kembali statement H1. Oke, so you just state apa definisi dari H1. Kalau misalnya Anda tidak mereject HANAL, apa interpretasi kita? You just state the definition of HANAL. Oke, kalau misalnya HANAL-nya itu adalah tidak ada perbedaan antara mu sama X bar, maka kalau Anda reject itu, maka kesimpulannya adalah ada perbedaan antara mu dengan X bar dan sebaliknya. Oke, nanti kita akan pelajari ini lebih lanjut di soal. Do you guys have any question dari step 1 sampai step ke-6? Apakah mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Suara saya keputus nggak ya barusan? Sorry. Iya, Bu, keputus. Oke. Ini ya, apakah Anda ada pertanyaan dari step pertama sampai step yang ke-6? Apakah mungkin ada yang ingin dikonfirmasi dulu sebelum saya lanjut ke soal dan contoh? Silahkan kalau ada. Nah, belum ada ya. Oke, saya lanjut dulu. Ini sebentar ya. Tablet saya kok kayaknya agak nge-lag atau ini laptop saya yang nge-lag sebentar. Oke. Aduh. Wait. Let me try to check my internet connection. Is it good or not? Bentar ya. Kayaknya lancar aja sih. Oke. Oke, let's do our best. Nah, di sini mari kita diskusikan tentang one-tailed sama two-tailed test. Nah, oke, kemarin kan kita belum membicarakan tentang one-tailed sama two-tailed ya. Kemarin kita masih fokus kalau misalnya mau melihat confidence interval, kemarin kan kita masih assume bahwa kita memperhatikan kedua ekor gitu ya. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan pada Anda bahwa hypothesis testing itu ada dua tipe. Yang satu adalah tipe one-tailed, yang kedua adalah tipe two-tailed. Oke. Nah, di one-tailed test itu uji hipotesis hanya dilakukan di salah satu ekor, either ekor yang sebelah kiri atau ekor yang sebelah kanan. Ya, kalau two-tailed test itu uji hipotesis akan kita lakukan di dua ekor, ekor yang sebelah kiri sama ekor yang sebelah kanan. Oke. Nah, apa ciri dari one-tailed test dan apa ciri dari two-tailed test? Jadi kalau di one-tailed test itu kita lihat dari ini dulunya apa namanya? Operasi matematikanya dulu. Jadi di HANAL sama H1. Ini oke. Jadi kalau untuk one-tailed test itu
simbol matematikanya di H0 sama H1 itu dia memiliki unsur lebih besar lebih kecil ya. Jadi kalau H0 lebih kecil atau H0 lebih besar itu dia adalah one tail test. Oke. Kalau misalnya di sini kita melihat H0 lalu dia simbolnya adalah lebih kecil, maka dia akan melihat di ekor yang sebelah kiri. Tapi kalau misalnya H0-nya itu dia lebih besar, maka kita akan melihat di ekor yang sebelah kanan. Oke, jadi seperti itu untuk yang one tail test. Nah, untuk yang one tail test, alfanya itu kalau alfa sama dengan 0,05, ya berarti dia 0,05 itu adalah luas daerah yang berwarna coklat ini. Oke. Jadi kalau misalnya 0,05 daerah yang berwarna coklat itu, ya berarti kan daerah yang saya arsir pakai warna hitam ini kan daerah yang Anda akan cari di tabel ya. Itu adalah 0,5 dikurangi 0,05. Ya kan, ini daerah yang akan Anda cari di tabel. Itu untuk one tail test. Oke. Nah, untuk two tail test, itu dia tandanya hanya sama dengan sama tidak sama dengan. Jadi dia nggak ada unsur lebih besar lebih kecilnya. Jadi kalau H0 sama H1 ada unsur lebih besar lebih kecilnya itu adalah one tail. Tapi kalau nggak ada unsur lebih besar lebih kecil hanya sama dengan dan tidak sama dengan itu two tail test. Oke. Nah, kalau di two tail test artinya kita akan punya dua daerah reject. Ya, jadi daerah of rejection-nya itu ada dua, di daerah ekor yang kiri sama ekor yang kanan. Kalau si one tail tadi rejection areanya itu cuman satu aja. Nah, kalau si two tail itu di daerah sini sama daerah sini. Dan kalau two tail itu, nah ini penting ya untuk diperhatikan, alfanya itu dibagi dua. Oke, jadi ini 0,025 itu dapat dari mana? Dari alfa dibagi 2. Oke, jadi alfanya kita bagi 2 karena kita punya 2 ekor. Nah, kalau alfanya dibagi 2, maka Anda hati-hati ya, karena kan Anda harus cari critical value kan di tabel, maka daerah yang akan Anda cari di tabel yang saya arsir warna hitam, ini adalah 0,5 dikurangi alfa dibagi 2. Oke, itu untuk two tail test. Untuk one tail test, alfanya tetap utuh karena nggak usah dibagi ke ekor yang lain. Tapi kalau di two tail test itu alfanya dibagi 2. Oke, jadi itu cirinya secara matematik ya, cirinya seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah gimana caranya kita tahu di soal apakah kita akan pakai two tail test atau kita akan pakai one tail test. Nah, untuk two tail test itu keyword yang harus Anda perhatikan itu adalah yang pertama different, I cannot spell, different. Yang kedua itu adalah change. Ya, jadi apakah ada perbedaan atau apakah ada perubahan? Nah, itu adalah two tail test. Jadi dia ini Anda ingin membuktikan ada tidaknya perubahan atau Anda ingin membuktikan ada tidaknya perbedaan. Itu two tail test. Nah, kalau one tail test itu sebetulnya sama, Anda ingin membuktikan ada atau tidaknya perubahan atau perbedaan, hanya saja ada arahnya. Oke, jadi change-nya itu ke atas atau ke bawah, perubahannya itu ke atas atau ke bawah. Jadi biasanya kata kuncinya adalah apakah ada increase, apakah ada additional, atau ada kata more, atau ada kata less. Jadi intinya ada perubahan, tapi ada arahnya, either bertambah, berkurang, semakin panjang, semakin pendek, atau dia ada tambahan atau ada pengurangan. Nah, itu one tail. Oke. Dan bagian increase atau less ini nanti akan merefer ke ini ya, simbol yang ada di H1. Kalau misalnya increase ya berarti nanti H1-nya pakai tanda lebih besar. Kalau decrease berarti H1-nya pakai tanda lebih kecil. Decrease. Nah, jadi itu
My handwriting so bad. Decrease. Nah, jadi itu ciri-ciri dari one tail sama two tail test. Oke, any question in this part? Not yet. Oke, I will continue. Nah, mari kita lihat ke contoh sekarang. Ini di contoh kita pakai yang two tail dulu ya. Jadi di sini kita punya two tail test di mana sigmanya diketahui, berarti kita akan pakai Z. Mari kita baca soalnya. Jamestown Steel Company manufacture and assemble desks and other office equipment at several plants in New York State. At the Fredonia plant, the weekly production of model A3 to 5 desks follows normal distribution with mean of 200 and standard deviation of 6. New production method have been introduced, and the vice president of manufacturing would like to investigate whether there has been a change in the weekly production of that model. Oke, nah ini langsung ketemu ya kata kuncinya change. Dia adalah two tail test. Is the mean number of desks produced different from 200? Nah, ini apalagi lebih jelas lagi. Is the mean number of desks produced different from 200 at 0.01 significance level? Nah, ini adalah ciri dari two tail test. Jadi di sini intinya ada produsen meja gitu ya. Nah, si produsen meja ini punya mu 200, ini adalah mu-nya. Nah, dengan standar deviasi 600, ini adalah sigmanya. Nah, sekarang si manajernya ini ingin tahu, oke, ada perubahan weekly production nggak sih untuk model yang ini? Apakah apakah di weekly production itu jumlah rata-rata desk yang diproduksi itu berbeda dari 200. Jadi 200 apa beda dari 200 atau different from 200. Dan ini dia ingin menguji hipotesis di 0.01 significance level. Jadi alfanya adalah 0,01 dan ini adalah two tail test. Two tail. Nah, gimana cara menjawab soal ini? Nah, terapkan ke 6 step yang tadi kita bahas. Oke. Ini sebetulnya masih ada informasi tambahan ya, masih ada informasi tentang X-bar-nya berapa, N-nya berapa, tapi ke cut ya. Nanti soalnya kita lanjutkan lagi di bawah. Jadi intinya kita coba jawab terlebih dahulu menggunakan 6 step. Step yang pertama, Anda harus menyatakan null sama alternate hipotesisnya. Nah, gimana sih cara kita menyusun null sama alternate hypothesis? Nah, caranya seperti ini. Jadi di soal itu lihat apa yang menjadi main question di pertanyaan tersebut. Di sini main question-nya adalah is the mean number of desks produced different from 200? Nah, berarti kan dia ingin tahu ini nanti jumlah produksi mejanya itu sama dengan 200 apa enggak sih? Nah, pertanyaan utamanya ini itu yang akan masuk ke H1. Itu yang akan masuk ke H alternatif. Oke, jadi kita ingin tahu mu-nya itu different from 200 kan, so mu tidak sama dengan 200. Oke, jadi kalau sudah ternyatakan gitu ya H1-nya, H0 itu tinggal lawan dari H1. Lawan dari mu tidak sama dengan 200, berarti mu sama dengan 200. So that's how you construct H0 sama H1. Perhatikan apa main question yang ada di soal, put that in the H alternative. Oke, habis itu H0 itu adalah lawan dari H alternatif. Oke, nah ketika Anda menaruh H0 sama H1, ini Anda harus paham definisi dari H0 sama H1. Misalnya, yang H0 definisinya apa sih? Yang H0 mu sama dengan 200 itu artinya adalah jumlah meja yang diproduksi itu berarti sama dengan 200. Sedangkan H0-nya itu apa? H0-nya mu tidak sama dengan 200, itu artinya jumlah meja yang diproduksi itu different from 200.
Nah, kenapa penting untuk memahami definisi dari H0 sama H1 Anda? Karena nanti Anda akan pakai ini untuk interpretasi. Ya, kalau Anda reject H0, berarti tulis aja definisi H1. Anda tidak reject H0, berarti tulis aja definisi H0. Oke? Masuk ke step 2. Step 2, Anda pilih significance level, di soal udah ada ya, alpha sama dengan 0,01. Nah, step yang ketiga adalah select statistik, kita akan pakai Z. Nah, kalau pakai Z, maka kita akan pakai formula ini untuk mencari Z. Oke? Nah, di step yang keempat, ini Anda bisa formulate the decision rule dengan cara Anda cari critical value-nya. Nah, ini akan memudahkan Anda kalau Anda menggambar. Jadi kalau misalnya Anda, tapi saya tidak mewajibkan menggambar ya, hanya saya merasa ini akan memudahkan Anda untuk menggambar. But if you are comfortable by not menggambar, ya do it, it's okay, I don't mind. Nah jadi karena kita punya two-tailed test, jadi si alfa dibagi dua ya, jangan lupa alfa dibagi dua, daerah yang ekor kanan sama dengan 0,05, daerah ekor kiri sama dengan 0,05. Maka 0,005, my bad, 0,005 bukan 0,05. Nah, terus Anda cari di tabel, di Z tabel, untuk probability ini dari 0,5 dikurangi 0,005 kan ketemunya ini, itu Z tabelnya berapa? Nah, nanti Anda akan ketemu Z tabelnya adalah 2,57. Nah, nanti kalau udah ketemu atau biasanya kan Z itu hanya dua angka di belakang koma ya, 0,257 gini juga udah nggak apa-apa sebenarnya. Jadi tergantung Z tabel aja. Oke, nah jadi si critical value-nya udah ketemu. Critical value-nya karena kita punya dua ekor, maka critical value-nya kita taruh di kedua area, di sebelah kanan sama di sebelah kiri maksud saya. Jadi si critical value yang sebelah kanan itu positif, yang sebelah kiri itu negatif. Ya. Nah kalau udah berarti kita bisa mendetermin daerah not reject itu ada di sebelah sini. Sedangkan daerah reject itu ada di sebelah yang warna coklat itu. Ya, ini adalah rejection region. Nah, kalau udah berarti kita menyatakan dalam keadaan apa Anda akan mereject H0. Nah, di sini Anda boleh mengatakan bahwa kalau misalnya Z itu tidak berada di antara minus 2,5, minus 2,576 dan 2,576, maka Anda akan mereject null hypothesis. Oke. Kalau misalnya Z berada di antara kedua nilai tersebut, maka do not reject null hypothesis. Ya, ini Anda boleh memilih salah satu pernyataan aja. So either Anda katakan kalau Z tidak berada di antara dua critical value, maka saya reject H0. Atau Anda boleh bilang saya tidak mereject H0 kalau Z berada di antara dua critical value. Choose one sentence that you like. Keduanya benar. Nah, itu step 4. Nah, step yang kelima, nah di sini Anda compute the test statistic to make decision. Nah, di sini Anda akan menghitung Z-nya. Oke. Nah, Anda menghitung Z menggunakan informasi yang Anda miliki. Jadi di situ nanti kita akan punya ini X-bar-nya berapa sih? Oh, ini ya. Wait a minute. Oh ya, kita akan punya X-bar 203,5 dan kita punya standar deviasi populasi 16. Ini kita dapat di soal. Oke, ini langsung Anda masukin aja N-nya sama dengan 50. Nah, nanti ketemulah Z hitung Anda atau Z tes Anda 1,547. Nah, ini adalah, di step 5, ini Anda harus menyimpulkan Anda mau mereject atau tidak mereject H0. Oke. Nah, gimana cara menentukannya? Kita kembali ke gambar ini. Kita lihat 1,547 itu berada di daerah mana? 1,547. 1,547 itu berarti dia most likely berada di sini misalnya. 1,547.
5, 4, 7. Nah, dia berada di daerah not reject. Maka kita tidak mereject HANAL. Oke? Jadi di sini decision Anda adalah we decide not to reject HANAL. Nah, itu step 5. Nah, step yang ke-6 sekarang. Nah, step yang ke-6 Anda tidak mereject HANAL kan? Berarti kalau Anda tidak mereject HANAL, maka Anda akan mengambil pernyataan HANAL. Okay, since we do not reject HANAL, so we have failed to show that the population mean has changed from 200 per week. Nah, Anda bisa mengatakan itu, atau Anda bisa mengatakan kalimat yang lebih pendek lagi. Anda bisa menyimpulkan bahwa tadi yang mean dash produce itu adalah not change atau not different from 200. Nah, itu juga adalah interpretasi yang benar ya. Jadi interpretasi itu sebetulnya cukup mudah as long as Anda mengerti definisi dari HANAL sama H1. Oke. Nah, jadi gitu caranya kita melakukan uji hipotesis. Ada pertanyaan di sini, apakah ada yang kurang jelas untuk bagian ini? Silahkan. Cukup jelas atau ada pertanyaan? Oke. I will continue. Misalnya you don't have any question, it's okay. Nah, itu tadi adalah two-tail test. Nah, sekarang kita coba di yang one-tail test. Kalau one-tail test itu seperti apa? Nah, ini kita lanjutkan aja soal yang tadi. Jadi soalnya masih sama kayak yang tadi. Ini kan yang barusan kita kerjakan kan ini ya. Apakah produce testnya itu 200 atau tidak sama dengan 200. Nah, suppose instead of wanting to know if there had been any change in the mean number of tests assembled, the Vice President wanted to know if there had been increase in the number assembled. Nah, ini kata kuncinya ya untuk one-tail test, apakah ada increase? Nah, can we conclude because of the improved method that the mean number of tests assembled in the last 15 weeks was more than 200? Nah, maka kita akan melakukan one-tail test. Sama seperti tadi, yang penting nyatakan dulu HANAL sama H1. Nah, di sini karena kita wondering apakah ada increase di production, maka satunya adalah lebih besar daripada 200. Oke, jadi kalau digambar itu seperti ini. Ya, jadi ini yang tadi kan rejection region-nya kita bagi 2, alfanya kan 0,01, jadi kita bagi 2. Nah, sekarang kalau di yang one tail test itu perhatikan gambar yang ini. Sekarang rejection region-nya itu dia cuma 1 di sebelah kanan dan dia adalah 0,01. Nah, maka daerah yang akan Anda cari di tabel untuk menemukan critical value itu adalah daerah ini yang dia nilainya adalah sekarang 0,5 dikurangi 0,01. Oke, tadi daerah yang Anda cari di tabel, daerah yang ini, itu kan nilainya adalah 0,5 dikurangi 0,005. Kan? Makanya kita punya critical value yang beda. Di sini dia 2,326, di sini dia 2,576. Ya, jadi hati-hati perhatikan di soal Anda itu one tail test atau two tail test. Oke. Kalau H1-nya itu lebih besar, dia di ekor sebelah kanan. Kalau H1-nya lebih kecil, dia di ekor sebelah kiri. Oke. So that's one tail test and two tail test. Oke, cukup jelas ya. Nah, berikutnya adalah p-value. Oke. Nah, p-value ini adalah salah satu konsep yang seringkali membingungkan ya. Jadi menurut saya ini adalah
part yang paling membingungkan dari uji hipotesis testing. Nah, tapi sebetulnya p-value itu apa sih? Nah, jadi p-value itu kalau misalnya Anda familiar sama ekonometri ya, kalau Anda familiar dengan regresi, Anda pernah melakukan regresi, terus di hasil regresi, itu kan biasanya ada koefisien. Setelah koefisien ada standar error. Setelah standar error itu biasanya ada t statistik, ya kan? Nah, setelah t statistik itu biasanya ada kolom terakhir yang judul kolomnya itu adalah prop, ya kan? Nah, prop di sini isn't prop probability? Well, yes, prop is probability. Tapi lebih tepat lagi, prop di sini yang dimaksud adalah p-value. Oke, jadi si prop yang ada di hasil regresi itu sebetulnya adalah p-value. Nah, dalam melakukan hipotesis testing, tadi kan kita menentukan akan reject atau tidak reject handal dengan membandingkan T hitung kita atau Z hitung kita dengan critical value kan. Jadi apakah kita reject atau tidak reject dibandingkan dengan critical value. Nah, itu sebetulnya hanya salah satu cara untuk melakukan untuk menyimpulkan apakah kita reject atau tidak reject Hanal. Nah, cara yang kedua itu adalah dengan menghitung p-value. Oke, p-value-nya nanti kita bandingkan dengan alpha. Oke, jadi kalau kita punya p-value yang dia itu, p-value yang dia itu lebih kecil dari alpha, nah maka kita akan reject Hanal. Oke, dan ini kan yang biasa kita lakukan kalau udah punya hasil regresi, Anda nggak lagi ngecek critical value-nya berapa, Anda langsung ngecek p-value-nya berapa sih, kalau kurang dari 5% signifikan, kalau lebih dari 5% tidak signifikan ya. Oh ya, mereject Hanal itu biasanya di statistik itu kita sebut sebagai statistically significant ya. Jadi when you reject Hanal, ini kadang-kadang di-refer juga sebagai statistically signifikan. Ya, ini terutama di ekonometri ya. Dia signifikan apa enggak sih? Maksudnya signifikan apa enggak? Itu adalah kamu reject Hanal apa enggak sih akhirnya? Nah, itu sebetulnya intinya. If you reject Hanal, then it is statistically significant. Gitu. Nah, jadi p-value kalau lebih kecil daripada alpha, kita akan mereject Hanal. Oke. Nah, itu si p-value secara intuisi ya. Nah, sekarang definisi dari p-value sendiri. Definisi p-value itu apa sih? Definisi p-value itu adalah probability of observing sample value as extreme as or more extreme than the value observed given that the null hypothesis is true. Ya. Jadi given, jadi assume bahwa null hypothesis is true. Jadi assume null itu benar. Berapa sih probability Anda akan mendapat hasil observasi seperti yang Anda dapatkan atau lebih ekstrim daripada itu. Nah, itu adalah definisi dari p-value. Ya. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan, kita compare p-value dengan alpha. Kalau misalnya p-value is smaller, maka kita akan reject Hanal. Tapi kalau misalnya p-value itu lebih besar daripada alpha, maka kita tidak mereject Hanal. Oke, p-value doesn't given result. P-value not only result in a decision about Hanal, but gives additional insight about the strength of that decision. Jadi kalau di Z statistik tadi, we just get the decision whether you're going to reject Hanal or not. Tapi kalau Anda menghitung p-value, itu tidak hanya Anda akan mendapat keputusan reject atau tidak reject, tapi juga seberapa kuat keputusan tersebut. Oke, jadi di sini guidance-nya adalah kalau p-value itu kurang dari 0,1, maka you have some evidence that Hanal is not true. Tapi kalau p-value less than 0,05, then you have strong evidence that Hanal is not true. Makanya tadi saya bilang kan, kalau dapat p-value kurang dari 0,05, langsung statistically significant with strong evidence gitu ya. Terus kalau misalnya p-value is less than 0,01, then we have very strong evidence that Hanal is not true.
Tapi kalau dia less than 0.001, then we have extremely strong evidence that null is not true. Jadi semakin kecil nilai p-value, itu maka semakin kuat keputusan Anda untuk mereject null. Oke. Nah, gimana sih cara kita nyari p-value? Nah, ini ada cara kita untuk mencari p-value. Nah, jadi kita ambil example yang sebelumnya ya. In the previous example about the dash production, the computed Z was 1.547. Jadi ini adalah Z hitung kita yang tadi kan, yang tadi waktu kita menghitung produksi meja, ini adalah Z kita. Dan dengan Z tersebut kita tidak mereject null. Oke. Nah, cara kita mencari p-value itu yang pertama adalah Z-nya ini silahkan dibulatkan ke 2 decimal place. Jadi dibulatkan dibulatkan ke 2 angka desimal gitu ya. Nah, kita bulatkan menjadi 1,55. Nah, kalau sudah, Anda cari nilai tersebut menggunakan Z-tabel. Terus cari probability of finding a Z value of 1,55. Jadi Anda cari probability-nya ya. Jadi sebentar, wait a minute. Jadi ini kan Z kita tadi ya yang sudah kita bulatkan. Nah, di tabel Anda kan bisa mencari area ini ya. Nah, area ini itu adalah sebentar. Using the Z tabel, find the probability of finding Z value of 0.05 or more. Oke, jadi itu adalah yang ini adalah area yang 0,06. Nah, ini adalah area yang Anda temukan di tabel. Nah, terus di sini area yang mau Anda cari itu adalah area yang mana? Area yang mau Anda cari itu adalah, oh sebentar, saya kebalik teman-teman, mohon maaf. Nah, area yang warna biru itu adalah yang ini, yang 0,4394. Nah, ini dia. Ini area yang benar. Jadi area yang warna biru ini adalah area yang Anda temukan di tabel. Terus habis itu area yang mau Anda cari itu adalah 0,5 dikurangi area yang diarsir warna biru tersebut. Atau dengan kata lain adalah area yang saya akan arsir dengan warna kuning. Nah, Anda ingin cari luas area yang warna kuning. Oke. Jadi luas area yang warna kuning, that is your p-value. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa area yang berwarna kuning ini lebih luas daripada area yang berwarna coklat, ya kan? Jadi area yang berwarna coklat itu ini, area yang warna coklat itu alfa kan? Nah, sedangkan area yang berwarna kuning ini adalah p-value. Maka p-value lebih luas daripada alfa, p-value lebih besar dari alfa. Itu artinya kita tidak mereject null hypothesis. Oke. Nah, satu lagi ini ketinggalan. Ini karena kita punya 2 ekor ya. Jadi si 0,066 tadi kita kali 2. Jadi total p-value Anda itu adalah yang ini. Ya, yang 0,06 tadi itu baru p-value yang sebelah salah satu ekor saja. Sedangkan p-value itu kalau misalnya ada 2 ekor ya dihitung si 2 ekor tersebut. Oke. Tapi udah kelihatan kalau misalnya di sini p-value-nya itu lebih luas daripada daerah alfa. Kalau p-value lebih luas daripada daerah alfa itu artinya Anda tidak mereject null hypothesis. Kalau misalnya p-value-nya itu ternyata cuma segini, dia tidak lebih luas daripada daerah yang warna coklat, nah barulah Anda akan mereject null hypothesis. Oke, jadi semakin kecil p-value-nya itu semakin kuat keputusan Anda untuk mereject null hypothesis. Oke, untuk p-value, do you have any question? Oke,
Oh ya, satu lagi, p-value itu kan kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang sih, I think most of the time it's a bit tricky untuk menghitung p-value secara manual ya. Jadi makanya kalau di software statistik itu dia langsung dihitung secara otomatis. Nah, nanti kalau misalnya Anda ujian or you have homework or whatever, you can use p-value calculator. I don't mind if you want to use a p-value calculator. As long as Anda paham apa artinya mendapat p-value sesuai dengan nilai yang Anda dapatkan. Jadi dari p-value itu apa kesimpulan yang bisa Anda ambil, as long as you understand that, I'm okay with you using p-value calculator. Ini silahkan cari di internet ya, banyak soalnya. You can use whichever you want. Oke, untuk p-value, any question? No, okay, you guys are so quiet today. Nah, berikutnya kita akan mencoba hypothesis testing, tapi sekarang pakai T, oke? Kita akan kita akan melakukan hypothesis testing pakai T ketika sigma tidak kita ketahui. Nah, kalau hypothesis testing pakai T, formula untuk mencari T hitungnya itu adalah yang ini, ya. Nah, X bar dikurangi mu dibagi dengan S dibagi dengan akar N. Oke, nah ini ciri-ciri dari T, distribusi udah kita bahas kemarin, nggak usah saya bahas lagi. Nah, mari kita langsung masuk ke soal aja. Nah di sini, the Myrtle Beach International Airport provides cell phone parking lot where people can wait for a message to pick up arriving passenger. To decide if the cell phone lot has enough parking place, the manager of the airport parking needs to know if the mean time in the lot is more than 15 minutes. Nah, ini adalah apa tadi main question-nya. The manager, dia ingin tahu apakah waktu tunggu di tempat parkir itu lebih besar daripada 15 menit. Nah, karena ada kata more, kita akan pakai one tail test. Terus kita ambil sampel 12 customer. Dan ini adalah waktu tunggu mereka di parking lot. Terus kita diminta untuk mencari di alfa 0,05 apakah mean time waktu tunggu di parking lot lebih dari 15 menit. Oke, jadi karena kita ingin tahu apakah waktu tunggu lebih dari 15 menit, nah itu akan masuk ke H1. Mu lebih besar dari 15. Jadi handalnya adalah mu lebih kecil sama dengan 15. Nah, dari data ini silahkan Anda cari X bar-nya berapa, dan di sini kita punya N sama dengan 12. Oke. Sorry, ini bukan hanya X bar yang harus Anda cari, Anda juga harus cari standar deviasinya berapa, karena kita butuh X bar sama standar deviasi kan, untuk cari T. Nah, kalau udah, kita masuk ke step yang kedua, significance level, kita pakai 0,05. Terus yang step ketiga, kita pilih T statistik. Nah, step yang keempat, nah ini kita harus cari critical value, kan. Nah, gimana cara cari critical value di T tabel? Nah, kita perhatikan dulu. Ini one tail test, kan. Ini one tail test dengan alfa 0,05. Nah, kita kan mau cari angka ini kan di tabel. Nah, gimana caranya? Caranya, mari kita buka T tabel. Pertama, kemarin kita kan baru memperhatikan yang confidence interval nih. Nah, sekarang mari kita perhatikan dua yang bawah ini. Nah, yang pertama, perhatikan dulu. Ini kita one tail test apa two tail test nih? Oh, kita one tail test. Then pay attention here. One tail test dengan alfa berapa? Alfa 0,05. Nah, maka pilih alfa yang 0,05. Kalau ini adalah two tail test, maka perhatikan yang bagian ini. Tapi karena one tail test, jadi perhatikan bagian yang one tail test. Terus pilih alfanya berapa. Nah, kalau udah lihat degree of freedom-nya itu berapa? Tadi kita punya N sama dengan 12, maka degree of freedom sama dengan N dikurangi 1, yaitu 11. Oke. Nah, 11 itu adalah di sini, maka ini adalah critical value kita.
Ya, critical value kita adalah 1,796. Oke. Nah, berarti kalau udah ini gambarnya saya coret-coret sedikit ya. Ini adalah daerah not reject, ini adalah daerah reject. Oke, now we're done. Nah, kita sudah punya critical value, berarti Anda akan reject critical value. Sorry, Anda akan reject Hanal kalau misalnya T-nya, oh ini salah cetak nih. You're going to reject Hanal kalau misalnya T-nya itu more ya, bukan less. More, wait a minute, more than 1,796. Oke, step 5. Nah, di sini kita hitung T-nya. Nah, Anda hitung T-nya, ternyata hasilnya adalah 2,818. 2,818 itu ada di mana? Mari kita taruh, mungkin dia ada di sini, 2,818. Nah, dia berada di rejection region atau rejection area, maka kita akan mereject Hanal. Oke, nah berarti karena kita akan mereject Hanal, by the way, ini ada kesalahan cetak, biar saya perbaiki ya. Ini adalah harusnya 2,818 and it is greater than our critical value, therefore we reject null hypothesis. Okay. We reject null hypothesis karena dia greater than critical value. Nah, kalau kita reject null hypothesis, berarti kita interpretasinya adalah the result ini, by the way, salah cetak. Jadi the result adalah tadi ya waiting time-nya, mean waiting time itu lebih dari 15 menit. More than 15 minutes. Oke, nah jadi gitu caranya kita hipotesis testing untuk yang T. Sama aja ya, sama yang Z. But do you have any question in this part? Oke, I will continue. Nah, ini yang terakhir, kita akan membahas tentang error, type 1 error sama type 2 error. Nah, tadi kan saya sampaikan kalau type 1 error itu nggak ada rumusnya, itu tergantung dari alpha yang Anda pilih, jadi nggak ada formula untuk mencari type 1 error. Type 1 error itu tadi alpha. Nah, kalau type 2 error itu tadi ketika false null hypothesis is not rejected, jadi H0-nya itu false tapi nggak Anda reject. Dia adalah beta. Nah, probability atau likelihood of type 2 error itu harus dihitung. Comparing to hypothesized distribution to an alternate distribution based on the sample result can be calculated with this formula. Jadi menghitung type 2 error itu bisa pakai formula ini. Z sama dengan XC bar dikurangi mu 1 dibagi dengan sigma dibagi akar N. Nah ini bagian yang agak kompleks ya di sini untuk menghitung type 2 error, but let's try our best. Kalau ada yang bingung, silakan langsung ditanyakan. Oke, mari kita lihat contoh soalnya. The Western wire product purchased steel bar to make cotter pins. Past experience indicates that the mean tensile strength of all incoming shipment is 10,000 psi. Jadi ini adalah mu-nya. Ini adalah mu dari strength cotter pins-nya. And the standard deviation is 400 psi. Nah, jadi ini adalah sigmanya, if I'm not mistaken. Yes, ini adalah sigmanya. To monitor the quality of the cotter pins, samples of 100 pins are randomly selected and tested for their strength.
Nah, untuk quality assurance dia mengambil sampel 100 cotter pins. Nah, di sini in hypothesis testing procedure, hypothesis are apakah mu sama dengan 10.000 atau mu tidak sama dengan 10.000. Jadi kan dia kepingin cotter pins yang dia terima di pabriknya dia ini strength-nya itu 10.000 itu kan yang kepingin dia terima. Maka dari 100 sampel ini dia wondering ini ada nggak ya kira-kira yang strength-nya itu enggak 10.000. Jadi apakah ada di antara sampel pins-nya ini yang strength-nya itu tidak 10.000. Nah, maka using 0.05 significance level, accept the shipment if the sample mean strength falls between critical value sekian sampai sekian. Nah, jadi di sini kalau di gambar, sorry, nanti gambarnya kita masuk nanti. Jadi kan dia kan menerima kiriman cotter pins ya setiap periode tertentu. Nah di sini dengan 0.05 significance level nanti dia akan ketemu critical value antara 10.078 antara 9.922 sampai dengan 10.078 dan ini kita ketahui di soal. So we're not going to talk about kenapa range-nya itu sekian. Nah, tapi yang pasti si pabriknya ini hanya mau menerima cotter pins yang strength-nya itu di antara dua nilai ini ya. Jadi ibaratnya ini kayak critical value-nya ya. Kayak confidence intervalnya. Jadi kayak dia hanya mau menerima si cotter pins kalau strength-nya antara sekian sampai sekian. Jadi di sini if the sample mean does not fall between the critical values, we conclude that the shipment does not meet quality standard. Jadi kalau X bar dari yang 100 ini tadi itu tidak di antara dua angka ini, itu dia akan menyimpulkan bahwa oh ini kualitasnya nggak oke, kita akan tidak menerima shipment yang ini, oke? Nah, so they reject, right? Nah, ternyata sampel mean dari N yang 100 tadi itu adalah 9.900, which is dia tidak berada di specified range. Okay, so they reject that, right? They reject the shipment. Nah, karena dia sudah reject the shipment, di sini kita akan menghitung berapa sih probability dia sudah reject, tapi sebetulnya yang di reject itu true, gitu loh. Jadi kayak we reject that, but the HANAL is actually true. Nah, itu adalah type 2 error kan. Nah, type 2 error ini kita bisa hitung menggunakan formula yang kita lihat tadi. Gimana cara menghitung type 2 error? Nah, kita akan punya dua grafik di sini. Oke, bear with me. This is a bit complex. Oke, ini saya hapus dulu ya. Coret-coretan saya. Ini saya coret-coret supaya saya tidak lupa. Nah, oke. Nah, ini kan grafik yang pertama ya. Ini grafik yang sesuai dengan yang ada di soal. Kita punya mu sama dengan 10.000. Dan si mu sama dengan 10.000 tadi, kita punya alfa 5% kan tadi. Jadi ini adalah alfa dibagi 2, atau ini adalah alfa 0,05 dibagi 2. Ini juga luasnya adalah 0,05 dibagi 2. Nah, maka kita akan ketemu daerah yang ini, itu luasnya adalah 0,475. Nah, Anda cari ini di tabel Z, nanti Anda akan ketemu critical value-nya itu adalah 1,96. Jadi kalau Anda masih ingat dulu pas kita menghitung berapa probability kita ketemu driver yang honornya sekian sampai sekian, itu seperti apa ya? Seperti ini ibaratnya. Jadi yang atas ini adalah yang Z scale, yang bawah ini adalah X scale. Ya, kalau Anda lupa, nanti buka lagi bukunya ya. Jadi kita punya 9.922 di sini dan 10.000 0,78 di sini. Oke. Nah, jadi ini adalah graf A. Nah, ternyata apa namanya sampel min kita atau X bar kita itu berada di daerah sini, ya daerah
yang dia 9.900 itu di sini. So we're going to reject that shipment, right? We're going to reject that shipment. Jadi di sini berapa probability kita telah melakukan type 2 error? Anda akan menggambar satu graf lagi. Oke. Anda akan menggambar satu graf lagi di mana nilai tengahnya itu, jadi peak-nya itu adalah si X-bar-nya. Jadi si X-bar-nya ini kita jadikan sebagai mu1. Oke. Nah, setelah itu ini apa namanya? Range yang bawahnya ini karena ini adalah range yang paling dekat sama nilai X-bar-nya tadi ya, itu kita jadikan sebagai X-bar C. Ya, X-bar C sama dengan 9.922. Nah, habis itu karena ada X-bar C di situ, di sini kita harus mencari apa? Di sini kan kita perlu mencari daerah yang saya arsir warna merah ini ya, untuk bisa mengetahui daerah yang berwarna coklat. Jadi daerah yang berwarna coklat ini, inilah besarnya type 2 error. Ya, inilah besarnya probability of beta atau probability type 2 error. Tapi gimana cara mencari daerah yang warna coklat? Kita temukan dulu daerah yang saya arsir warna merah ini. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari Z tabel. Nah, jadi kita cari dulu apa tadi namanya Z betanya di sini. Jadi si Z beta itu berapa sih? Z beta kita cari pakai formula ini. Kita punya X bar C dikurangi mu1 dibagi dengan sigma dibagi dengan akar N. Nanti Anda akan ketemu dengan formula itu Z-nya adalah 0, 0, berapa tadi? 55. Nah, jadi di sini Z-nya itu adalah 0,05. Sorry, nggak kelihatan ya kalau kayak gitu. Sorry. Nah, Z betanya itu adalah 0,05. Nah, dengan Z sama dengan 0,05, barulah Anda bisa cari luas area ini dari Z tabel. Ya, jadi area in the tabel. Nah, kalau udah ketemu area in the tabel, baru Anda bisa hitung luas area yang warna coklat. Ini adalah dari 0,5 dikurangi luas area yang ada di tabel, yaitu 0,2912. Oke. Nah, sorry, sebentar sebelum saya lanjutkan ya. Jadi kalau Anda buka tabel, itu nanti Anda akan ketemu area yang ada di tabel Z itu adalah 0,7088. 0,7088 itu area yang mana sih? Area yang ini. Ya, jadi ini saya ngarsirnya kurang jauh nih. Ini adalah area yang Anda temukan di tabel. Nah, tapi karena kita tahu setengah dari distribusi Z ini luasnya adalah 0,05, makanya kita juga bisa tahu bahwa daerah yang sebelah sini nih, ini adalah 0,2088. Nah, jadi daerah yang warna coklat nilainya kita dapat dari mana? Dari 0,5 dikurangi 0,288 sama dengan 0,2912. Nah, inilah probability type 2 error atau probability terjadinya type 2 error. Oke. Nah, jadi gitu untuk si type 2 error ya. Anybody has any question regarding type 2 error? Jadi ada sekitar 29% probability bahwa si pabriknya ini committing type 2 error. Ya. Okay, that's all for today. Anybody has any question or comment, please do so. I will be happy to answer. Oke, going once, going twice. Oke, kalau misalnya nggak ada, then that's it. That's all from me.
Kita ketemu lagi 2 minggu dari sekarang. Nanti kita lanjutkan ke uji hipotesis di 2 sampel. Itu aja dari saya. Nanti saya update video yang ada di YouTube. If you have any question, feel free to send me an email. Ya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Bu, Ibu. Selamat Lebaran, Ibu.